Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 13 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi dari peresmian Waduk Cilangkap Batu Licin, Jakarta Timur yang menambah solusi untuk mengatasi banjir. Waduk dengan luas 4,5 hektar ini mampu menampung air hingga 92.000 meter kubik. Tak hanya jadi pengendali genangan, waduk ini juga dilengkapi fasilitas jogging track dan lapangan basket sebagai ruang publik hijau bagi warga. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan yang bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga penyintas genangan di Cilandak Timur. Bantuan mulai dari bahan pangan, perlengkapan mandi, hingga matras didistribusikan langsung ke wilayah RW 3 dan RW 9. Meski tidak ada warga yang mengungsi, petugas Sudin Sosial tetap disiagakan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama cuaca ekstrim melanda. Selanjutnya, duel sengit El Clasico siap mengguncang Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh pada laga Clash of Legends yang mempertemukan legenda klub Real Madrid dan Barcelona di Stadion GBK Senayan 18 April mendatang. Pertandingan ini menjadi kado istimewa menyambut 500 tahun Jakarta, sekaligus memperkuat reputasi Jakarta sebagai destinasi olahraga dunia. Bagi Anda para pecinta bola, penjualan tiket akan resmi dibuka pada 14 Januari mendatang. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara simbolis menyerahkan kunci unit Rusunawa Pulau Gebang sebagai tempat tinggal baru bagi warga ex-TPU Kebon Nanas. Sebagai bentuk dukungan dalam masa adaptasi, Pemprov DKI menggratiskan biaya sewa rusun selama 6 bulan pertama. Penyerahan kunci Rusunawa ini menjadi titik terang bagi 73 kepala keluarga dari total 103 kakak warga TPU Kebon Nanas yang direlokasi. Warga kini tersebar di 6 rusunawa di wilayah Jakarta Timur. Langkah ini diambil Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi lahan pemakaman sekaligus mengatasi krisis lahan makam di Jakarta yang saat ini sudah sangat terbatas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyadari bahwa perpindahan ini membutuhkan adaptasi yang tidak mudah, terutama terkait mata pencaharian warga yang sebelumnya bergantung pada areal sekitar pemakaman. Memang perlu adaptasi, secara jujur kami akui itu. Dan untuk itu kenapa kemudian selama 6 bulan kami bebaskan, karena memang rata-rata mereka selama ini mata pencariannya kan di tempat lokasi di mana mereka berada. Sehingga perlu adaptasi untuk itu. Dan untuk itu saya minta kepada jajaran terutama Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kemudian Dinas Perumahan untuk membantu terutama pendidikan anak dan juga mata pencarian. Pasca relokasi, pemerintah Kota Jakarta Timur akan segera melakukan kerja bakti massal untuk membersihkan areal TPU dari sisa-sisa bangunan. Dengan relokasi ini, bidang lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman akan kembali difungsikan menjadi petak makam baru. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk siaga penuh. Untuk memastikan genangan air surut dalam waktu cepat, 1.200 unit pompa air telah disiagakan di berbagai titik rawan banjir di Jakarta. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya maksimal melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir.
Namun Pramono menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara terencana dalam berbagai tahapan. Salah satu langkah yang diambil adalah menyiagakan 1.200 unit pompa. Terdiri dari 600 pompa portable dan 600 pompa mobile. Keberadaan pompa-pompa ini dinilai sangat efektif karena dapat langsung dikerahkan ke wilayah yang terdeteksi mengalami genangan. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile, dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. Dengan kesiapan infrastruktur pompa dan manajemen yang lebih terencana, Pemprov DKI optimis durasi genangan di wilayah ibu kota dapat terus diperpendek. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan titik genangan di lingkungan sekitar melalui kanal pengaduan resmi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta diminta mewaspadai cuaca dalam satu pekan ini. BMKG dan BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi cuaca ekstrim hingga 17 Januari 2026. Tidak hanya curah hujan yang tinggi, potensi banjir pesisir juga akan melanda Jakarta akibat adanya fenomena fase bulan baru pada 13 hingga 20 Januari 2026. Warga bisa memantau informasi terbaru cuaca melalui kanal resmi BPBD DKI dan BMKG. Dalam kondisi darurat, warga bisa langsung menghubungi nomor Jakarta Siaga 112. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 14 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.